Dia bisa merasa iri dan minder dengan keunggulan permainan Woods atau dia dapat belajar darinya. Dia memilih jalan terakhir. O'Meara adalah salah seorang di antara para pemain berbakat yang tampaknya tidak pernah memenuhi potensinya sendiri. Pilihannya untuk bertanggung jawab atas pertandingannya telah mengubahnya 180 derajat. Pada usia 21 tahun, Woods memenangi turnamen antar master. Malam itu dia tidur sambil memeluk hadiahnya, sebuah jaket hijau yang termasyhur. 1 tahun kemudian dia memakaikan jaket tersebut pada Mark O'Meara dan McEnroe. Kita nyaris tidak mendengar pembicaraan tentang pengendalian atau taking control. Ketika dia berada di puncak kejayaan, kita nyaris tidak mendengar pembicaraan tentang upayanya memperbaiki permainannya agar tetap berada di puncak. Ketika dia bermain buruk, kita nyaris tidak mendengar tentang refleksi diri atau analisis, atau kecuali upaya mencari kambing hitam. Misalnya, ketika dia tidak berhasil meraih apa yang diharapkan pada pertandingan tahun 1982, kita mendengar bahwa hal-hal kecil terjadi hingga menjauhkan saya dari pertandingan tersebut selama berminggu-minggu dan membuat saya tidak dapat mendominasi turnamen. Yang selalu disalahkan adalah kekuatan-kekuatan luar. Mengapa dia tidak berusaha bertanggung jawab dan belajar bagaimana tampil prima tanpa menyalahkan kekuatan-kekuatan itu? Ini bukan jalan yang ditempuh oleh mindset tetap. Kenyataannya, alih-alih memerangi kekuatan-kekuatan tersebut atau menyelesaikan persoalan-persoalannya, dia mengatakan bahwa dia ingin berolahraga beregu sehingga dapat menyembunyikan kekurangan-kekurangannya. Jika tidak berada di puncak kejayaanmu, kamu dapat menyembunyikannya jauh lebih mudah dalam sebuah olahraga beregu. McEnroe juga mengakui bahwa amarahnya yang meledak-ledak dan tidak terkendali sering menjadi dalih untuk menutupi kekalahannya. Dia membuat segalanya semakin buruk. Jadi, apa yang telah dilakukannya tidak ada. Dia berharap ada orang lain yang bersedia melakukan hal itu untuknya. Ketika tidak dapat mengendalikan diri, kamu ingin orang lain melakukannya untukmu. Makanya, aku sangat ingin menjadi bagian dari olahraga beregu. Orang-orang akan bekerja bersamaku, melatihku, atau sistem itu membiarkanku semakin jauh terlepas. Aku benar-benar semakin tidak menyukainya. Dia sewot dengan sistem tersebut. Sadarlah, John, ini hidupmu. Pernahkah kamu berpikir tentang tanggung jawab? Tidak, karena dalam mindset tetap Anda tidak mengendalikan kemampuan dan motivasi. Anda mencari bakat untuk dijadikan dan tidak berhasil. Hal lain apa yang dapat Anda lakukan? Anda sama sekali tidak berkembang. Anda adalah sebuah produk yang sudah jadi, dan produk-produk yang sudah jadi harus melindungi diri mereka sendiri, meratapi dan menyalahkan. Segalanya dilakukan kecuali menerima tanggung jawab. Apa artinya menjadi seorang bintang? Apakah seorang bintang memiliki tanggung jawab lebih kecil terhadap timnya dibandingkan pemain lain? Apakah hanya peran mereka yang membuat timnya hebat dan memenangi pertandingan? Atau apakah seorang bintang memiliki lebih banyak tanggung jawab
daripada pemain lainnya. Bagaimana menurut Michael Jordan? Dalam masyarakat kita, kadang-kadang sulit berjuang mengisi peran tertentu, alih-alih berusaha menjadi seorang superstar, tutur Jordan. Bakat seorang superstar dapat memenangi banyak pertandingan, tetapi kerja timlah yang memenangi banyak kejuaraan. Pelatih John Wooden mengklaim bahwa dia memiliki kemampuan taktik dan strategi yang biasa-biasa saja. Jadi, bagaimana dia dapat memenangi 10 kejuaraan nasional? Dia mengungkapkan, salah satu alasan utamanya adalah karena dia memiliki kemampuan yang baik untuk menempatkan pemain pada posisi yang tepat sebagai bagian dari sebuah tim. Saya percaya misalnya, saya dapat mengendalikan Karim atau Abdul Jabbar sebagai pecinta angka terhebat dalam sejarah universitas. Saya dapat melakukan hal tersebut dengan mengembangkan timnya. Selain kemampuan yang dimiliki Karim, akankah kami memenangi 3 kejuaraan nasional? Sementara dia tetap di UCLA. Tidak. Dalam mindset tetap, para atlet ingin mengabsahkan bakatnya masing-masing. Ini berarti bertindak seperti seorang superstar, bukan hanya seorang anggota tim, tetapi seperti halnya dengan Pedro Martins, mindset ini bekerja melawan kemenangan-kemenangan penting yang ingin mereka capai. Ada sebuah kisah terkenal tentang Patrick Ewing yang seharusnya sudah menjadi seorang juara bola basket. Pada saat Ewing ikut pemilihan pemain, sungguh merupakan pemilihan paling menarik pada tahun tersebut. Knick memenangkan undian dan dengan senang hati memilih Ewing untuk tim mereka. Mereka sekarang memiliki 2 menara. Ewing yang tingginya 7 kaki atau kira-kira 214 cm, dan Bill Cuthbert yang tingginya juga 7 kaki. Pemain tengah mereka yang mencetak banyak angka. Mereka memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya. Mereka hanya membutuhkan Ewing untuk menjadi kekuatan di posisi penyerang. Tetapi Ewing tidak senang dengan hal-hal tersebut. Tengah adalah posisi bintang, dan mungkin dia sendiri tidak yakin mampu melempar dari luar sebagaimana harus dilakukan seorang penyerang depan. Bagaimana jika dia benar-benar harus mengalah untuk mempelajari posisi tersebut? Atau Oleg Rodriguez, shortstop terbaik dalam bisbol, setuju memainkan base ketiga saat dia bergabung dengan Yankees. Dia harus melatih ulang dirinya, dan untuk sementara dia tidak dapat tampil maksimal. Yang terjadi justru Cuthbert dikirim ke Bulls, dan Knick yang dibela Ewing tidak pernah memenangi satupun kejuaraan. Kemudian ada sebuah kisah tentang pemain football Kaisan Johnson, pemain sangat berbakat yang mengabdikan seluruh bakatnya untuk mengabsahkan kebesarannya sendiri. Ketika sebelum pertandingan ditanya tentang pertandingan dirinya dengan pemain bintang tim lawan, dia menjawab, "Anda mencoba membandingkan lampu senter dengan bintang. Lampu senter hanya bersinar sesaat. Sebuah bintang akan berada di langit selamanya." Apakah dia seorang pemain tim? Saya seorang pemain tim, tapi saya adalah individu yang utama.
Saya harus menjadi orang nomor 1 dalam football, bukan nomor 2 atau 3. Jika bukan orang nomor 1, saya tidak ada gunanya bagi Anda. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Apa artinya itu? Karena definisinya tentang pemain tim, John Short dijual oleh Jets dan setelah itu dinonaktifkan oleh Tampa Bay Buccaneers. Saya telah mencatat sesuatu yang menarik. Ketika para pemain bintang tertentu diwawancarai setelah pertandingan, mereka mengatakan mereka adalah bagian dari tim dan memandang diri mereka dengan cara itu. Sementara ketika yang lain diwawancarai, mereka mengatakan saya dan mereka menganggap teman-teman satu tim mereka sebagai sesuatu yang terpisah dari diri mereka. Orang-orang yang mendapatkan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam kehebatan mereka. Setiap olahraga adalah kerja tim. Anda tahu, semua olahraga dalam pengertian tertentu adalah kegiatan bergu. Tidak ada seorang pun yang melakukannya sendirian. Bahkan dalam olahraga individual sekalipun, seperti tenis atau golf, para atlet hebat memiliki tim tertentu, pelatih, trainer, wasit, manajer, dan penasehat. Saya benar-benar terkejut ketika membaca kisah Diana Nyad, pemegang rekor dunia wanita untuk renang di perairan terbuka. Olahraga apa yang lebih sendirian dibandingkan dengan renang? Baiklah, mungkin Anda membutuhkan sebuah perahu dayung untuk mengikuti dan memastikan bahwa Anda baik-baik saja. Ketika Nyad mengungkapkan rencananya, rekor renang di perairan terbuka baik untuk pria maupun wanita adalah 60 mil. Dia ingin berenang sejauh 100 mil. Setelah menjalani latihan yang sulit selama berbulan-bulan, akhirnya dia siap. Tetapi bersamanya juga berangkat satu tim pemandu untuk mengukur kecepatan angin dan arus, serta mengawasi berbagai kendala yang mungkin ada. Para penyelam atau yang mencari hiu, para pakar NASA untuk membimbing masalah nutrisi dan daya tahan. Dia membutuhkan 1100 kalori per jam dan dia telah kehilangan 29 pound atau sekitar 13 kg dalam perjalanan tersebut. Dan para pelatih yang berbicara kepadanya tentang kedinginan tak terkendali, rasa mual, halusinasi, dan keputusasaan. Rekornya yang baru 102,5 mil tetap bertahan hingga hari ini. Memang buku rekor dunia hanya mencatat namanya, tetapi sedikitnya dibutuhkan 51 orang lain untuk dapat mewujudkan rekor ini. Mendengarkan berbagai mindset. Anda sudah dapat mendengar berbagai mindset dalam diri para atlet muda. Dengarkanlah mereka. Saat itu tahun 2004, Ichi Stilis adalah seorang bintang bola basket kampus. Wanita setinggi 6,5 kaki atau kira-kira 191,5 cm yang siap memasuki tim bola basket wanita di Duke University. Dia memasang foto ayahnya, James Quick Tillis. Dia loker sebagai pendorong semangat. Tetapi foto tersebut bukanlah penghargaan, ungkap seorang penulis olahraga, Viv Weinstein. Itu pengingat atas segala hal yang tidak diharapkan terjadi pada Tillis. Quick Tillis adalah seorang petarung pada 1980-an. Pada 1981, dia bertinju untuk meraih gelar kelas berat dunia. Pada 1985, dia bermain sebagai petinju dalam film The Color Purple film layar lebar sekarya Steven Spielberg, Chad Penny.
Dan pada 1986 dia merupakan petinju pertama yang bertarung hingga selesai 10 ronde melawan Mike Tyson, tetapi dia tidak pernah sampai ke puncak. Itchy Stiles mengatakan, ini adalah tahun yang tepat untuk memenangkan kejuaraan nasional. Aku benar-benar merasa telah gagal. Aku merasa mengalami kemunduran dan akan berakhir seperti ayahku, bukan siapa-siapa. Nah, inilah yang disebut sindrom seseorang, bukan siapa-siapa. Jika menang, saya akan jadi seseorang. Jika kalah, saya menjadi bukan siapa-siapa. Kemarahan Tillis kepada ayahnya mungkin dapat dibenarkan. Ayahnya meninggalkan Tillis ketika masih kanak-kanak, tetapi pikiran ini menghalangi rencananya. Mungkin tidak ada orang lain yang memiliki perpaduan antara ukuran, keterampilan, kecepatan, dan visi dalam permainan kampus yang sama dengannya, ungkap Bernstein. Tetapi sebagian orang menempatkan Tillis di puncak bersama dua pemain lain di negara tersebut, Diana Taurasi dari Connecticut dan Beth dari Duke Alana. Penampilan Tillis sering tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia frustasi karena orang-orang memiliki harapan yang tinggi terhadapnya dan menginginkannya bermain lebih baik. Saya merasa harus seperti keluar dan memiliki triple double atau angka ganda dalam poin-poin yang masuk, rebound dan assist, melakukan dunk 360 derajat di atas kepala atau melompat berputar 360 derajat di udara dan memasukkan bola ke dalam keranjang. Dan mungkin orang-orang akan mengatakan, wah, dia lumayan juga. Saya pikir orang-orang tidak menghendaki sesuatu yang mustahil. Saya pikir mereka hanya ingin melihat Tillis menampilkan bakat luar biasanya sebaik mungkin. Saya kira mereka menginginkan Tillis mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Takut akan menjadi bukan siapa-siapa bukanlah mindset yang memotivasi dan menopang para juara. Atau sesulit apapun mungkin Tillis harus menghormati kenyataan bahwa ayahnya telah mencobanya, bukan menjadikannya sesuatu yang hina. Karena tidak dapat mewujudkannya, nasib seseorang tidak ditentukan oleh apakah dia menang atau kalah, tetapi apakah ia mau berusaha mencapai sesuatu dengan seluruh potensi yang dimilikinya atau tidak. Jika berusaha dengan segala yang Anda miliki, Itchy Stiles, Anda akan menjadi seseorang, bukan hanya dalam permainan, melainkan juga dalam kehidupan nyata. Kisah lain tentang mindset yaitu tentang Candace Parker, tingginya 6,3 kaki atau sekitar 190 cm dan menjadi senior pada umur 17 tahun di Naperville, Central High dekat Chicago. Kemudian dia pergi ke Tennessee dan bermain untuk Lady Vols serta pelatih hebat mereka, Pat Summitt. Candace memiliki ayah yang sangat berbeda dari Itchy, seorang ayah yang memberinya pelajaran berbeda. Jika bekerja keras untuk mencapai sesuatu, kamu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Seberapa tahun sebelumnya, ketika melatih timnya, ayahnya marah terhadap Candace. Dalam sebuah turnamen pertandingan, dia tidak mau melakukan rebound. Dia melempar dengan malas-malasan dari luar arena penalti. Alih-alih menggunakan tinggi badannya untuk mendekati keranjang, dia pun tidak berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Sekarang, bangkitlah
dan berusahalah lebih keras. Kemudian apa yang terjadi? Dia bangkit dan mencetak 20 angka pada babak kedua dan melakukan 10 rebon. Mereka berhasil menyingkirkan tim lain. Dialah atau ayah yang menyalakan semangat dalam diriku, dan aku tahu bahwa ayah benar. Candace menyalakan semangat sendiri sekarang. Alih-alih merasa puas menjadi seorang bintang, dia selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Ketika kembali setelah menjalani operasi lutut, dia tahu apa yang dibutuhkan agar tetap bisa bekerja keras. Pengaturan waktu, saraf, dan putaran. Ketika lemparan 3 poinnya menjadi buruk, dia meminta ayahnya datang ke gelanggang olahraga untuk main bersamanya, baik dalam bola basket maupun kehidupan sehari-hari, tuturnya. Tidak ada yang dijanjikan. Beberapa minggu kemudian, ramalan-ramalan tentang mindset tersebut memang benar. 2 hal terjadi. Satu yang menyedihkan adalah bahwa tim Tillis dikalahkan dalam kejuaraan tersebut. Selain itu, Candace Parker menjadi wanita pertama yang pernah memenangi kejuaraan dunk bola basket melawan 5 laki-laki. Karakter, hati, dan pikiran seorang juara, itulah yang menciptakan atlet-atlet hebat, dan itulah yang muncul dari mindset tumbuh dengan fokus pada pengembangan diri, motivasi diri, dan tanggung jawab. Meskipun atlet terbaik sangat kompetitif dan ingin menjadi yang terbaik, kehebatan tidak datang dari ego. Mindset tetap. Dengan sindrom seseorang bukan siapa-siapa yang dimilikinya. Banyak atlet dengan mindset tetap mungkin merupakan orang-orang dengan bakat alami. Tetapi Anda tahu apa? Seperti diungkapkan John Wooden ketika tidak dapat mengingat sebagian besar dari mereka. Kembangkan mindset Anda. Adakah olahraga yang Anda anggap tidak dapat Anda lakukan dengan baik? Baiklah, mungkin memang ada, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini tidak dapat diketahui hingga Anda melakukan banyak usaha. Sebagian atlet terbaik di dunia tidak langsung sehebat itu ketika baru memulai. Jika Anda memiliki hasrat kuat terhadap olahraga, berusahalah dan lihatlah hasilnya. Kadang-kadang diberi anugerah tertentu bisa menjadi kutukan. Atlet-atlet semacam ini mungkin tetap berada dalam mindset tetap dan tidak mampu mengatasi penderitaan dengan baik. Adakah olahraga yang begitu mudah Anda lakukan hingga akhirnya terbentur masalah? Cobalah menggunakan mindset tumbuh dan berusahalah kembali. Karakter merupakan konsep penting dalam dunia olahraga, dan hal ini berasal dari mindset tumbuh. Pikirkan saat-saat Anda harus mencapai bagian paling dalam pada pertandingan-pertandingan olahraga yang sulit. Pikirkanlah tentang para pemenang bermindset tumbuh dari bab ini dan cara mereka melakukannya. Apa yang dapat Anda lakukan pada masa pendatang untuk memastikan bahwa Anda berada dalam mindset tumbuh? Para atlet bermindset tumbuh menemukan kesuksesan dalam proses pembelajaran dan peningkatan, bukan hanya dalam kemenangan. Semakin Anda mampu melakukannya, semakin banyak orang akan memberikan olahraga kepada Anda dan kepada orang yang memainkan bersama Anda. Bab 5. Bisnis sama dengan mindset dan kepemimpinan. Enron dan mindset bakat. Pada 2001 terjadi sesuatu yang mengguncang dunia bisnis. Enron, contoh sempurna perusahaan,
Perusahaan masa depan bangkrut. Apa yang terjadi? Bagaimana janji yang demikian spektakuler berubah menjadi bencana yang juga demikian spektakuler? Apakah karena ketidakkecakapan? Apakah karena korupsi? Penyebabnya adalah mindset. Menurut Malcolm Gladwell, perusahaan-perusahaan Amerika telah demikian terobsesi dengan bakat. Bahkan para guru di McKinsey dan Company, perusahaan konsultan manajemen terkemuka di negara tersebut, bersikukuh bahwa kesuksesan perusahaan saat ini memerlukan mindset bakat. Seperti halnya ada orang-orang yang berbakat alami dalam dunia olahraga. Mereka menandaskan ada juga orang-orang yang memiliki bakat alami dalam dunia bisnis. Sebagaimana tim-tim olahraga memberikan bayaran yang sangat besar untuk mendapatkan orang dengan bakat luar biasa, demikian juga perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan banyak sekali biaya untuk merekrut orang berbakat, karena inilah senjata rahasia kunci kemenangan persaingan. Sebagaimana ditulis Gladwell, mindset bakat ini merupakan ortodoksi baru manajemen Amerika. Mindset menciptakan cetak biru atau blueprint untuk budaya Enron dan menaburkan benih-benih kematiannya. Enron merekrut orang-orang dengan bakat besar, sebagian besar dengan gelar mentereng, yang sebenarnya tidaklah begitu buruk. Perusahaan membayar mereka dengan gaji tinggi yang tidak begitu mengerikan. Tetapi dengan meletakkan kepercayaan penuh pada bakat, Enron telah melakukan kesalahan fatal. Perusahaan ini menciptakan budaya yang menyembah bakat sehingga memaksa karyawan memandang dan bertindak menurut bakat secara berlebihan. Pada dasarnya, perusahaan itu memaksa karyawannya masuk ke dalam mindset tetap. Dan kami tahu banyak tentang hal tersebut. Kami mengetahui dari beberapa penelitian bahwa orang-orang bermindset tetap tidak mau mengakui dan